Shalom semuanya. Shalom. Apa kabar? Luar biasa. Kalau luar biasa, beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Yes. Shalom juga buat saudara-saudaraku dimanapun kalian berada. Saya ucapkan selamat sore menjelang malam. Pada sore hari ini kita mau siapkan hati dan pikiran kita untuk memuji dan menyembah hanya kepada Tuhan. Terlebih kita minta Tuhan layakan kita untuk menaikkan pujian dan penyembahan kita. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat hari ini Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan karena Engkau sungguh baik di dalam kehidupan kami Tuhan. Saat ini Tuhan, kami mau memuji, mau menyembah hanya kepada Engkau Tuhan Yesus. Layakan kami Tuhan. Sucikan, kuduskan hati kami Tuhan. Sucikan, kuduskan juga di tempat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, pada saat kami sungguh-sungguh untuk memuji menyembah hanya kepada Engkau Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Engkau jamah kami, Engkau lawat kami Tuhan Yesus. Engkau berkati ibadah kami Tuhan dari awal, pertengahan sampai akhir Tuhan Yesus. Biarlah Engkau yang ambil alih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, yang lain, dan Saya persilakan teman untuk berdiri. Kita menghormati kekudusan Tuhan. Sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, yang lain, yang mudah menyembahmu, Yesus. Lebih sungguh katakan ku sanjung. Sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Sanjung Kau lebih dari yang lain, yang lain, dan menyembahmu, Yesus. Katakan ku sanjung. Kami menyanjung Engkau Tuhan di tempat tinggi ini Tuhan Yesus. Naikkan bahasa Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih anakku. Terima kasih kami yang ada di sini Tuhan. Saudara kami di Tuhan, saudara kami dimanapun mereka ada. Kau jamah lagi mereka. Terima kasih. Kau di tempat tinggi, sebab Engkau
katakan Yesus lebih besar. Yesus lebih besar. Yesus lebih besar. Di dalammu, di dalammu. Yes, Lord. Yes, Lord. Yesus lebih
datanglah ke bait-Nya. Kita percaya, kita datang kepada Tuhan Yesus. Amin. Tuhan hadir buat kita. Amin. Tuhan hadir di dalam hidup kita. Amin. Apapun masalah dan pergumulan hidup Anda, saya percaya Tuhan akan memberikan solusi dan jawaban. Amin. Kita nyanyikan lagu, datanglah ke bait-Nya. baik. Kita nyanyikan lagu Tuhan Yesus baik. Amin. Tiada terkesudahan
setiapmu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap ku lihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Terima kasih. Silakan duduk. Kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Ya Tuhanku, saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus. Sucikan, kuduskan tempat ini, sucikan, kuduskan hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan isi pesan-Mu Tuhan Yesus. Sucikan juga, kuduskan hati kami Tuhan. Naikkan kami Tuhan. Biarlah pada malam hari ini Tuhan, Engkau yang berbicara Tuhan. Amin. Kami bukan hanya mau mendengar Tuhan Yesus, tetapi kami mau menjadi pelaku-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Siapa kami? Amin. Lawat kami Tuhan. Sama juga saudara-saudara kami Tuhan. Dimanapun mereka berada Tuhan. Tuhan sama apapun sakit penyakitnya, Tuhan jamah kita pulihkan di dalam nama Tuhan, dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Aku rindu Tuhanlah kursinya, penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindulah
bangsa-bangsa memerau, sampai bangsa-bangsa pun. Sore hari ini kami datang, kami bawa kerinduan kami bawa hati kami dengan penuh ucapan syukur ya Allah, karena hanya ingin dapat kami persembahkan Tuhan nyanyian yang keluar dari hati kami, yang haus akan Engkau, yang merindukan Engkau. Kami percaya Tuhan di tempat ini, Tuhan bersemayam di atas pujian kami umat-Mu. Ada lawatan Tuhan terjadi, kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi, kemenangan Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan Yesus, kami berterima kasih ya Bapa buat kehadiran-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapa, hamba-Mu terbatas, banyak kekurangan, banyak kelemahan. Namun satu hal yang aku percaya, aku minta Tuhan urapi hamba-Mu, sampaikan isi hati, sampaikan pesan-pesan-Mu Tuhan, agar kami terus berjalan sesuai dengan arahan dan tuntunan. Kami bersyukur Bapa, urapi kami semua ya Bapa. Bila firman-Mu boleh merema dalam hati kami, dalam hidup kami, sehingga kami boleh mengalami perubahan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Bapa, Anak, Putra, dan Roh Kudus, yang percaya bersama saya, sama-sama mau katakan amin. Tuhan memberkati. Shalom saudara. Wow, luar biasa. Saya percaya sore hari ini kita boleh merasakan hadirat Tuhan yang begitu luar biasa. Kita merasakan jamahan Tuhan dan lawatan Tuhan. Mari saudara, kita mau membuka sama-sama di dalam Filipi. Ya, kita buka bersama-sama ya, Filipi 3 ayat 13 dan 14. Saya mau menyampaikan Filipi 3 ayat 13 dan 14. Kita baca bersama-sama ya. 2, 3. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku apa saudara? Melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. 14. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Amin saudara. Amin. Puji nama Tuhan. Saat ini firman Tuhan begitu menguatkan setiap kita. Seringkali saudara, di dalam setiap pengiringan kita kepada Tuhan Yesus, ya kita seringkali tidak memahami, tidak mengerti apa yang sedang terjadi dalam kehidupan kita. Bahkan kita nggak mengerti sesuatu yang diizinkan Tuhan terjadi dalam hidup saudara dan saya. Saudara, seringkali kita juga tidak memahami apa rencana Tuhan di dalam hidup saudara dan saya, ya di dalam kehidupan kita. Namun saya percaya saudara, segala sesuatu yang Tuhan izinkan, masalah persoalan pergumulan dalam hidup kita, tantangan, kesulitan dalam hidup kita, saya percaya ada rencana Tuhan dalam hidup kita. Amin. Tuhan menggenapi rencananya di dalam hidup saudara dan saya di tempat ini maupun yang mengikuti live streaming. Ada amin saudara? Amin. Artinya apa? Tuhan, ya hidup di dalam Tuhan itu kita tidak pernah nyaman-nyaman, baik-baik ya. Di dalam hidup di dalam Tuhan tidak menjamin bahwa hidup saudara itu gak punya masalah, gak punya tantangan, gak punya persoalan dalam hidup. Kesulitan itu memang ada. Tapi saya percaya di balik semua yang saudara saya alami ada rencana Tuhan yang indah. Amin. Katakan kiri kananmu, ada rencana Tuhan yang indah dalam hidupmu. Ada amin. Bahkan kesuksesan, keberhasilan pun saudara, itu pun termasuk di dalam rencana Tuhan di dalam hidup saudara dan saya. Ada amin saudara. Oleh sebab itu saudara, kita tidak pernah terlepas dari 3 hal. Saya mau katakan buat saudara ya, ada 3 hal di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Kita harus sadar ini saudara sebagai anak-anak Tuhan. Kadang-kadang kita tidak menyadari di dalam setiap pengiringan kepada Tuhan, kita nggak menyadari. Kita berjalan dengan sesuai apa yang sedang kita jalani hari lepas hari. Namun satu hal saudara, ada 3 hal
Yang pertama, kita tidak pernah terlepas dari masalah. Betul apa betul? Tantangan, betul apa betul? Sakit penyakit, kesulitan. Ya bahkan kita mengalami tersulit di dalam hidup kita, mengalami titik terendah di dalam hidup kita, seolah-olah kita sudah gak mampu, gak kuat menghadapi setiap pergumulan di dalam hidup. Namun satu hal yang Tuhan ingatkan hari ini, yang ketiga, Tuhan beri kesempatan buat hidup kita. Ada amin saudara? Amin. Tuhan memberi kesempatan buat kita bertobat. Tuhan memberi kesempatan buat kita untuk kita selalu menaruh pengharapan pada Tuhan. Tuhan memberi kesempatan buat saudara dan saya untuk selalu berharap hanya kepada Tuhan. Ini kesempatan. Tapi kita seringkali tidak mempergunakan kesempatan yang Tuhan beri dalam hidup kita. Hari ini saudara, apapun pergumulan tantangan dalam hidup, mari kita mau menyerahkan sepenuhnya hanya kepada Tuhan Yesus. Amin. Kita punya Tuhan yang dahsyat. Karena saya percaya saudara dan saya ketika kita kuat di dalam apapun proses dalam hidup saudara dan saya, ketika kita menghadapi apa yang Tuhan izinkan, kita menyadari di balik semua yang kita alami itu ada rancangan Tuhan yang indah buat hidup rohani dan jasmani. Dan saya sangat percaya itu saudara. Tuhan gak pernah main-main dengan kita. Kita yang sering main-main sama Tuhan. Di dalam pengiringan kita gak sungguh-sungguh, dalam ibadah pun kita gak pernah sungguh-sungguh. Banyak orang yang beribadah bukan mencari Tuhan, tapi mencari yang lain. Tapi Tuhan melihat hati kita, Tuhan melihat kehidupan saudara dan saya. Saya percaya anak-anak Tuhan yang mengikuti ibadah sore hari ini karena kita merindukan Tuhan. Amin. Bukan hanya pujian, Tuhan aku rindu, tapi hati kita benar-benar merindukan Tuhan. Tanya kiri kananmu, yuk, kamu merindukan Tuhannya? Coba kiri kanan, kamu beribadah, kamu merindukan Tuhan gak? Merindukan Tuhan. Amin. Amin. Seberapa banyak yang merindukan Tuhan Yesus? Angkat tangan saudara, katakan aku rindu engkau Tuhan. Aku rindu Engkau Tuhan. Katakan yes, yes, yes. Yes, yes, yes. Puji nama Tuhan. Penabur benih, maju terus pantang mundur. Haleluya. Puji nama Tuhan ya. Dengan baik-baik. Kalau Tuhan memberi kesempatan, artinya apa? Hidup ini harus penuh dengan perjuangan. Katakan kiri kananmu, hidup penuh perjuangan. Makanya anak-anak Tuhan, kita jangan pernah kecewa, jangan pernah tawar hati. Ingat saudara, bahwa Tuhan tidak pernah merancangkan hal-hal yang tidak baik dalam hidup saudara dan saya, sekalipun kita menghadapi tantangan pergumulan dalam hidup. Tapi rancangan Tuhan di balik semua yang kita hadapi adalah yang termanis, yang terindah untuk rohani kita, untuk jiwa kita. Ada amin saudara? Oleh sebab itu saudara, saya mau katakan sekali lagi, Tuhan tidak pernah merancangkan kegagalan dalam hidupmu. Ada amin? Amin. Tuhan pasti memberi yang terbaik. Yes. Yesus tidak pernah memberi yang terburuk dalam hidup saudara. Yang buruk sekalipun enggak Tuhan kasih. Tapi Tuhan izinkan segala sesuatu terjadi di masa sekarang maupun di masa yang akan datang. Saya percaya kalau kita terus menaruh pengharapan sama Tuhan, hidup saudara akan menjadi milik kepunyaan Tuhan yang kuat di dalam Dia. Pantang menyerah, hidup dalam perjuangan, terus berjuang di dalam iman. Ada amin saudara. Kita percaya kita punya Tuhan Yesus, Tuhan yang lebih mengerti, Tuhan yang lebih memahami setiap hidup saudara-saudara di tempat ini. Katakan amin saudara. Katakan kiri kananmu, Tuhan lebih mengerti kamu ya. Tuhan lebih memahami kamu ya. Suami istri, kadang suami gak memahami istri, istri tidak memahami suami, bahkan gak ngerti. Tapi Tuhan dia tahu hati kita. Amin. Amin. Tuhan gak pernah lalai akan janjinya. Ketika kita terus berpaut intim dekat dengan Tuhan, saya percaya kuasa Tuhan terus bekerja dalam hidup kita. Hanya Dia yang paling mengerti, hanya Dia yang paling peduli, hanya Dia yang paling memahami setiap kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Ada amin saudara? Amin. Tuhan yang lebih mengerti hidup kita di masa sekarang yang sedang kita hadapi, di jam ini pun, hari ini pun, Tuhan lebih memahami, mengerti hidup kita. Bahkan ke depan pun hanya Tuhan yang lebih tahu.
Makanya jangan kecil hati anak-anak Tuhan. Saya percaya orang-orang yang terus intim dekat dengan Tuhan, menaruh pengharapan pada Tuhan, masa depannya Tuhan sudah siap sediakan. Amin. Amin. Yang terbaik, yang termanis, yang terindah. Amin. Oh, luar biasa. Tapi satu hal yang Tuhan mau dalam hidup saudara dan saya, ini firman Tuhan. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Apa yang saudara dan saya harus lakukan? Untuk saudara mengalami janji Tuhan, mengalami kemenangan Tuhan, mengalami mujizat Tuhan, mengalami pertolongan Tuhan dan kebaikan Tuhan yang selalu Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Kita mau mengalami lebih lagi dalam hidup kita. Apa yang harus kita lakukan? Ini saudara. 2-3 kita baca. Aku melupakan apa yang telah di. Seringkali kita mengingat-ingat yang di belakang, diungkit lagi, diomongin lagi, diungkit lagi, diungkit lagi. Oh, dulu saya diginiin. Oh, dulu saya dihianati. Oh, saya dulu disakitin. Oh, saya dulu dibenci. Oh, saya dulu di belakang itu selalu kita ingat. Tapi dengar baik-baik, Tuhan katakan, lupakan. 2-3 sama-sama saya katakan, lupakan hal-hal yang pahit, hal-hal yang gak baik di dalam hidup kita. Tuhan ingatkan buat saudara dan saya, lupakan saudara. Amin. Kekecewaan kita, kepahitan, benci kita, lupain. Manusia sering kali mengungkit-ungkit, mengingat-ingat. Saudara, saya mau tanya, mana yang sering kita ingat? Kebaikan seseorang apa keburukan seseorang? Keburukan. Kita telah melakukan kebaikan, berbuat salah dikit diungkitnya, wah, dihilangkan kebaikan. Itulah manusia. Ini firman Tuhan. Tuhan katakan, belajar. Aku melupakan apa yang ada di belakangku. Kalau kita terus mengingat-ingat yang ada di belakang, oh, kamu udah berbuat salah sama aku, oh, kamu berbuat ini sama aku, mengkhianati aku. Kalau kita ingat terus, saudara dan saya tidak akan menjadi orang Kristen yang maju di dalam Tuhan. Amin. Diam di tempat. Berarti kalau kita mengingat-ingat yang di belakang, hati kita beres atau nggak beres? Hati-hati. Jangan merasa hati saya mah beres, Bu, baik-baik aja, Bu. Saya mengampuni si A, saya nggak membenci suami saya nggak membenci istri saya. Tapi saya nggak bisa melupakan apa yang dia perbuat. Artinya hati kita beres atau enggak? Saudara yang jawab. Kita bisa menilai dari semuanya. Berarti hati kita nggak beres. Bagaimana kita mengalami kuasa Tuhan bekerja dalam hidup kita? Bagaimana saudara mengalami perjumpaan dengan Tuhan, mengalami berkat yang dari Tuhan? Amin. Amin. Buang saudara, lupakan kata firman Tuhan. Saya juga mengalami keburukan, pengalaman saya waktu kecil pun saya mengalami, saudara. Banyak saya hadapi. Tapi saya gak mau menoleh ke belakang. Saya lupakan semuanya itu. Karena saya percaya saya punya Tuhan Yesus yang paling mengerti, yang paling memahami hidup saya. Karena Tuhan tidak bisa dibohongi. Manusia bisa kita bohongi, tapi Tuhan tidak bisa kita bohongi. Amin apa amin? Di depan manusia, di depan kita, oh baik, oh Yoris, saya berbuat baik. Di belakang nusuk, saudara. Hati-hati. Kadang orang di baik, mulutnya manis, di depan wah, tapi di belakang mengkhianati kita. Tapi Tuhan kita Allah yang setia, Yesus Allah kita yang tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Bangga kita punya Tuhan. Saya kagum sama Tuhan Yesus, sangat kagum. Lalu apa yang Tuhan perintahkan selain melupakan? Yuk, yang kedua, apa saudara? Mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Seringkali di hadapan kita mengalami banyak tantangan, persoalan, pergumulan ekonomi kita, keluarga, rumah tangga kita alami, saudara. Tapi jangan kita mengarahkan kepada masalah persoalan yang kita hadapi. Kalau kita mengarahkannya kepada masalah diomongin dari A sampai Z, kemana-mana diceritain keluarga kita, kemana-mana diomongin, oh keluarga aku mah kayak begini, oh keluarga aku kayak begitu. Berarti fokus kita
hanya kepada apa, saudara? Coba jawab. Pada masalah yang kita hadapi. Betul apa betul? Kenapa? Karena dia omongin terus, diucapin dalam mulut. Yang ke satu tadi hati kita nggak beres. Yang kedua apa? Apa, saudara? Fokus pada masalah. Jangan kita fokus sama masalah persoalan dalam hidup kita. Belajar jadi orang percaya yang sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, mengangkat tangan, berserah sama Tuhan. Orang mau mengkhianati saya, silakan. Orang mau jelekin saya, silakan. Orang mau ngomongin saya di belakang, silakan. Karena dia bukan bagian saya. Amin. Hati-hati, penghakiman itu ada. Jangan main-main. Makanya hidup ini perjuangan. Berjuang, saudara. Berjuang apa? Hidup benar di hadapan Tuhan. Gak gampang. Saya pendeta hamba Tuhan untuk melakukan kebenaran firman Tuhan ini gak gampang, saudara. Susah. Untuk mempraktekkan itu gak gampang. Susah. Tapi saya selalu berlutut. Saya berkata, Tuhan tuntun saya, bimbing saya, arahkan saya, supaya saya berjalan di dalam kebenaran. Ada amin. Roh Kudus yang menguatkan, menuntun. Hati-hati. Karena hidup kita penuh perjuangan. Saya mau katakan sekali lagi, belajar mengarahkan diri kita kepada apa yang di hadapan kita itu bukan masalah yang kita hadapi. Belajar mengarahkan hidup kita kepada Tuhan Yesus. Jangan pernah melupakan Tuhan di dalam hidup kita. Jangan kita menganggap masalah persoalan itu lebih besar. Ibu gak ngerasain, saya sakit, udah dokter bilang gak akan sembuh, harus di kemo. Hati-hati. Saya punya Tuhan yang lebih besar. Dokter di atas segala dokter. Amin. Dialah penyembuh. Orang yang sakit kanker stadium 5 udah botak, saudara. Harta udah habis, udah gak punya apa-apa. Saudara bisa bayangin, dia udah gak tahu, udah kurus, udah kecil. Tuhan bilang, nak, kamu pergi ke Jakarta. Diminta doa, saudara. Ketika saya melayani ibu ini, saya gak sembarang doa, saudara. Saya cuma katakan, Bu, bereskan dulu yang di hati ibu kalau engkau mau mengalami mujizat Tuhan. Jadi kalau kita mau mengalami mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan, hati kita harus apa? Beres. Bereskan dulu sama Tuhan. Bereskan dengan sesama. Yuk belajar mengampuni, memaafkan. Jadi mengarahkan diri kita itu sama Tuhan. Puji nama Tuhan. Kami berdua di kamar. Saya bicara. Ibu ini nangis, saudara. Nggak kuat. Selesai, ibu udah beres? Kita berdoa. Dan saya bilang, kuasa Tuhan akan bekerja dalam hidupmu. Engkau sembuh bukan karena saya yang berdoa, tapi karena imanmu dan engkau pulih hatimu. Puji nama Tuhan. Sampai hari ini sembuh. Diberkati Tuhan luar biasa. Artinya apa? Ketika kita mengarahkan diri kita kepada Tuhan, wow, dahsyat. Tuhan akan menolong saudara. Amin. Tuhan akan membela hidupmu. Dan Tuhan juga akan menyembuhkan. Tuhan memberkati anak-anak Tuhan yang selalu menaruh pengharapan kepada Tuhan. Tapi dengar baik-baik. Seringkali kita yang melupakan siapa, saudara? Melupakan Tuhan. Ada ayatnya yuk, Yeremia 2 ayat 32 deh. Yang bagian B ya. Kita lihat yuk, Yeremia 2 ayat 32. Yeremia 2 ayat 32b bagian B. Seringkali ini ayat ini dilupakan juga sama kita. Yuk kita baca 2-3. Bagian B tapi kita baca di depannya. Dapatkah seorang dara melupakan perhiasannya, atau seorang pengantin perempuan melupakan ikat pinggangnya? 2-3. Tetapi umatku melupakan siapa? Aku, kata Tuhan, sejak waktu yang tidak terbilang lamanya. Ini firman Tuhan. Yeremia katakan seringkali kita, firman Tuhan katakan, umat Tuhan ini melupakan
Tuhan mengingatkan kita ini. Umatku melupakan aku, kata Tuhan. Saya percaya anak-anak Tuhan di tempat ini gak pernah melupakan Tuhan. Amin. Seringkali tanpa sadar kita juga melupakan Tuhan. Saat kita diberkati, saat kita sukses, saat kita berhasil, saat kita gak punya pergumulan, masalah-persoalan dalam hidup kita, kita lupa sama Tuhan, lupa untuk ibadah, lupa untuk berdoa, lupa untuk memuji menyembah Tuhan. Hati-hati, ini firman mengingatkan kita. Tuhan katakan, umatku melupakan aku. Lupa ini hari Minggu. Ini perjumpaan kita, syukur kita sama Tuhan. Saya gak ibadah, saya lupa ini hari Minggu. Saya kira hari Senin. Hati-hati ya anak-anak Tuhan. Mari anak-anak Tuhan. Seringkali kita melupakan Tuhan saat kita senang, sukses. Kita lupa sama Tuhan. Jangan kita cari Tuhan saat kita susah. Saat kita udah gak bisa apa-apa lagi, gak tahu apa-apa harus bagaimana. Di saat titik terendah, kita baru cari Tuhan. Hati-hati. Jangan pernah melupakan Tuhan dalam hidup. Mari saudara kita mengarahkan. Ini yang kedua firman Tuhan katakan tadi. Apa saudara? Mari kita mengarahkan diri kita kepada Tuhan. Yang kedua, belajar mengarahkan diri kita kepada Tuhan artinya, yuk di akhir zaman ini, hidup ini perjuangan, kita mulai fokus, komitmen untuk mengarahkan hidup kita hanya kepada Tuhan, untuk lebih mengenal Tuhan. Katakan kiri kananmu, untuk lebih mengenal Tuhan. Amin. Siap ya saudara? Mulai hari ini, saya tidak mau fokus dengan masalah persoalan pergumulan yang saya hadapi. Saya hanya mau fokus sama Tuhan. Karena saya punya iman, saya percaya pergumulan saya seberat apapun, sakit penyakit saya seberat apapun, saya punya Tuhan Yesus yang pasti menolong dan membukakan jalan dalam hidup saya. Karena saya tahu apa yang saya hadapi, apa yang saya alami, di balik semua ada rencana Tuhan yang indah untuk kebaikan saya. Ada amin? Sebab itu anak-anak Tuhan, mari mengarahkan diri kita sepenuhnya. Jangan setengahnya, tapi apa saudara? Sepenuhnya. Jangan setengah-setengah. Hidup ini kesempatan. Pergunakan waktu kita. Pergunakan waktu yang ada untuk lebih sungguh-sungguh mengiring Tuhan, ikut Tuhan, melayani Tuhan. Mari kita berikan yang terbaik untuk memuliakan nama Tuhan. Karena kesempatan tidak terulang dua kali. Mari kita perjuangkan, kita pergunakan anak-anak Tuhan di tempat ini. Ada amin saudara? Katakan kiri kananmu, perjuangkan untuk memuliakan nama Tuhan. Ada amin? Siap? Harus siap. Yang terakhir, ayat 14 Pak. Ya. 14, 2, 3. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh apa? Hadiah. Jadi orang percaya jangan cukup jadi orang percaya yang diam di tempat. Saya sudah jadi orang Kristen, udah dibaptis. Tidak, saudara. Mari kita terus berlari sampai tujuan. Hidup saudara dan saya menjadi orang percaya pada Tuhan. Kita harus punya tujuan di dalam hidup kita. Apa tujuan hidupmu? Hidup yang kekal. Jadi kita menjadi orang percaya itu harus punya tujuan. Kalau kita nggak punya tujuan, hidup kita nanti bingung mau kemana. Artinya mari kita mau menghidupi kehidupan kita. Kita punya tujuan, kita mau berlari. Mulai mengarahkan diri kita kepada apa yang ada di hadapan kita. Seperti firman Tuhan katakan. Berlari saudara. Kalau kita mau berlari, tidak berlambat-lambat, itu perlu bayar harga atau enggak? Perlu bayar harga, harus pakai tenaga. Kalau lari cuma lari nyantai-nyantai ya. Tapi kalau kita berlari-lari kuat untuk jadi pemenang, harus bayar harga.
harus berkorban. Ada korban waktu kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Harus komitmen kita itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Hidup ini perjuangan. Mari di tempat ini anak-anak Tuhan bangkit bersama dengan Tuhan. Amin. Amin. Katakan bersama saya, aku bisa. Aku bisa. Pergunakan waktu, kesempatan yang Tuhan beri untuk kemuliaan nama Tuhan. Katakan, aku bisa. Bisa. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Jangan buang waktu yang Tuhan sudah beri dalam hidup kita dengan percuma. Jadi orang Kristen tidak bertumbuh, tidak berakar, tidak berbuah. Jadi orang Kristen hanya Kristen-Kristenan. Kristen katanya, Kristen KTP. Tidak ada pertumbuhan, tidak berakar, tidak berbuah. Tapi hari ini saudara mau katakan bersama saya, aku bisa Tuhan. Amin. Jadi sekali lagi, jangan buang kesempatan yang Tuhan beri. Selama Tuhan beri kita hidup, beri nafas, mari pergunakan waktu untuk memuliakan nama Tuhan. Amin saudara. Pergunakan waktu untuk melayani Tuhan. Amin saudara. Karena kesempatan tidak terulang 2 kali. Saya sangat kaget saudara. Ada seseorang hari ini berbincang-bincang, masih ngobrol, masih lewat telepon. Gak lama, besok paginya dipanggil pulang sama Tuhan. Bagaimana kalau itu kita yang ngalami saudara? Kondisi rohani kita di bawah. Bagaimana kalau kita alami seperti ini? Tapi kalau kita punya tujuan dalam hidup, pasti kita berubah. Kita menghidupi firman Tuhan dalam hidup kita. Karena hidup ini kesempatan. Mari, saya mau mengajak. Kita sama-sama di sini bergandeng tangan. Unity, ada kesatuan, berakar, bertumbuh, berbuah. Semuanya hanya untuk siapa? Untuk Tuhan. Untuk siapa? Untuk Tuhan. Apa yang kau lakukan, apa yang kau perbuat, Tuhan perhitungkan. Amin. Amin. Firman Tuhan katakan, aku memberikan apa? Hadiah. Siapa yang mau hadiah dari Tuhan, angkat tangannya. Yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Yesus Kristus. Engkau akan mendapatkan hadiah dari Tuhan. Engkau akan mendapatkan mahkota dari Tuhan. Amin. Ketika kita beribadah, ada mahkota nggak yang Tuhan kasih? Ada. Ketika kita melayani, ada mahkota nggak yang Tuhan kasih? Ada. Ketika kita memuliakan nama Tuhan lewat harta kita, lewat pelayanan, lewat hidup kita, kita berkorban untuk kemuliaan nama Tuhan. Ada hadiah yang kita terima dari Tuhan. Bukankah hari ini saudara juga dan saya sudah menerima hadiah dari Yesus Kristus? Apa hadiah? Keselamatan. Tuhan mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Itu hadiah. Pergunakan dengan baik. Dengan hidup berjuang di dalam Tuhan. Hidup sungguh-sungguh. Pergunakan waktu yang ada. Kita mau berjalan bersama dengan Tuhan. Amin. Mari kita mau tundukkan kepala kita. Karena kita percaya kita tidak dapat hidup tanpa Tuhan. Kita percaya hidup kita milik kepunyaan Tuhan. Proses boleh terjadi dalam hidup kita. Di balik proses yang Tuhan izinkan, ada rencana Tuhan yang indah buat hidup saudara dan saya. Supaya apa saudara? Supaya hidup saudara menjadi emas-emasnya Tuhan. Sangat berharga hidupmu di mata Tuhan. Hari ini saudara, firman telah kau dengar. Biar kita mau melakukan dalam hidup kita, melupakan apa yang ada di belakang kita, mengarahkan hati kita, pandangan kita itu hanya kepada Tuhan Yesus. Sekalipun aku mengalami yang tidak baik, mengalami kesulitan yang begitu sulit, tapi aku mau tetap mengarahkan hatiku
hanya kepadamu Tuhan. Karena aku percaya penolongku hanya Engkau Yesus. Engkaulah satu-satunya kekuatan dalam hidup. Engkaulah satu-satunya Tuhan yang memahami hidupku, yang mengerti keadaanku. Aku mau terus berjuang Tuhan. Selama Tuhan beri kesempatan biarlah hidupku untuk memuliakan nama Tuhan. Aku tidak mau berdiam, tapi aku mau berlari sampai tujuan dengan berjuang sekuat tenaga kami. Kami mau berkorban. Dalam waktu yang Tuhan beri, nafas kehidupan yang Tuhan beri, kami gunakan untuk menyenangkan hati Tuhan, untuk memuliakan nama Tuhan. Pakai setiap kami, utus setiap kami. Kami percaya malam hari ini kami satu punya komitmen Tuhan. Saat kami berkomitmen di dalam Engkau, mau hidup sungguh-sungguh di dalam pengiringan kami kepadamu, Engkau yang mengurapi dan memberkati kami. Terima kasih Tuhanku buat firman Tuhan yang telah mengajarkan kami untuk kami tidak melupakan Engkau di dalam segala kehidupan kami, baik dalam keadaan senang, sukses, berhasil, susah. Kami tidak akan melupakan-Mu Bapa, karena Engkaulah satu-satunya Tuhan yang ada dalam hati kami. Kami bersyukur buat firman-Mu Tuhan. Hari ini Bapa, setiap beban, masalah, pergumulan, sakit, penyakit, mungkin dokter mengatakan tidak sembuh, tapi aku percaya Tuhan. Aku percaya kuasa-Mu bekerja dalam hidup kami. Saat kami terus mengarahkan hidup kami kepada-Mu, Tuhanlah penyembuh, Tuhanlah penolong dalam hidup kami. Berkati jemaat umat-Mu Tuhan yang ada di tempat ini, yang beribadah. Aku percaya Tuhan melawat, menjamah, memulihkan, menyembuhkan, dan memberkati. Dan aku percaya kasih-Mu melingkupi kehidupan anak-anak-Mu. Bahkan Tuhan selalu menggendong. Kami percaya Tuhan, satu helai rambut pun jatuh di atas kepala anak-anak-Mu, Tuhan tahu. Dan aku percaya dalam keadaan apapun anak-anak-Mu yang mengikuti live streaming maupun di tempat ini hari ini maupun yang akan datang ke depan, Tuhan sudah merancangkan yang terbaik, yang termanis, yang terindah dalam hidup, yaitu keselamatan. Kami terima dari Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Hamba-Mu sudah selesai menyampaikan isi hati-Mu. Biar firman-Mu terus merema dalam hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari saudara, saya mengundang para imam untuk maju ke depan. Kita sama-sama mau katakan, aku punya Tuhan yang besar, Allah yang tidak pernah meninggalkan, Allah yang selalu peduli, Allah yang selalu memahami keadaanku, Allah yang selalu mengasihimu, Allah penyembuh, Allah pemulih, Allah pemberi kemenangan, kelepasan, kelegaan. Saat kita mengangkat tangan, Tuhan akan menolong, memberikan jalan keluar dan kemenangan. Pintu-pintu anugerah Tuhan beri buat saudara dan saya. Percaya dengan iman. Aku punya Tuhan yang besar. Katakan dengan iman. Yang telah berjanji dan sanggup menggenapi apapun pergumulan hidup. Angkat tanganmu. Mendapatkan kasih-Nya. Yes. Tuhan merancangkan masa depan yang indah, yang penuh harapan. Katakan aku punya. Aku punya Tuhan yang dengan segenap hati, haleluya, yang tak
Tuhan. Kami terima mujizat keajaiban supranatural dari Tuhan. Kami terima keselamatan. Kami terima kemenangan dari Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Yang percaya bersama saya mengatakan amin. Tuhan memberkati. Shalom. Terima kasih buat firman Tuhan yang disampaikan oleh Ibu Gembala kita. Saat ini kita mau memberikan persembahan. Terlebih kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat firman-Mu Tuhan yang telah mengingatkan kami dan telah menegur kami Tuhan Yesus. Kami mau bertumbuh, berkembang dan berbuah Tuhan sesuai dengan rencana-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Saat ini juga tuh kami mau memberi persembahan Tuhan. Kami mau memberi dengan tulus, dengan sukacita. Tuhan sucikan, kuduskan uang kami Tuhan. Tuhan pakai uang ini untuk memperluas daerah-Mu. Yang tidak bisa memberi juga Tuhan berkati. Dalam nama Tuhan Yesus sama-sama katakan amin. Panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat kuselami. Kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar selamanya. Jiwaku memuji, mulutku bersorak memuliakan Yesus. Kekuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji nama-Mu. Dengan hormat saya minta untuk doa syafaat untuk Bapak Hendra. Mari saudara, kita sama-sama selalu bersahati berdoa untuk negara kita. Bapa, kami mengucap syukur, berterima kasih untuk kesempatan kami boleh beribadah Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus, Engkau ada bersama-sama di tengah-tengah kami. Engkau yang memberi pengertian kepada kami tentang firman Tuhan yang boleh kami terima Tuhan. Biarlah kami boleh cerna, kami boleh hayati Tuhan, kami boleh praktekkan dalam hidup kami. Bahwa kami adalah anak-anak-Mu, umat-umat-Mu Bapa. Beri pengertian Tuhan, supaya kami boleh lebih dalam lagi Tuhan, mengerti kehendak-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Kami adalah orang-orang yang sudah menjadi anak-anak-Mu Tuhan, sudah dipercaya, sudah dipilih. Biarlah kami tidak lagi Tuhan sama seperti kami dulu lagi Tuhan. Kami boleh mengarahkan hidup kami seperti Rasul Paulus Tuhan,
walaupun dari yang tidak baik Engkau ubah menjadi yang baik Tuhan. Biarlah kami juga boleh belajar seperti Paulus Tuhan. Boleh mengarahkan hidup kami, masa depan kami, supaya kami boleh lebih lagi Tuhan memperdalam hidup kami, dan kami boleh lebih sungguh-sungguh Tuhan mengerti akan kehendak dan rencana Tuhan yang indah di dalam hidup kami. Pakai kami semua Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan, supaya hidup kami boleh menjadi alat-alat-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, setiap apa yang kami kerjakan buat Tuhan, kami percaya Tuhan, Kau sudah sediakan upah bagi kami. Kau menyediakan hadiah, yaitu panggilan surgawi yang Tuhan terus berikan di dalam hidup kami. Biar kami terus termotivasi untuk firman ini Tuhan. Biar kami terus boleh belajar Tuhan, boleh mengerti kehendak Tuhan, supaya hidup kami boleh berkenanan kepadamu Bapa. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami percaya Tuhan, kuasa Allah terus dinyatakan bagi bangsa ini Tuhan. Walaupun Tuhan banyak terjadi hal-hal di negeri kami Tuhan, peristiwa-peristiwa alam sudah terjadi, tapi kami percaya Tuhan, biarlah itu semua oleh mengingatkan setiap anak-anak Tuhan, setiap jemaat-jemaat Tuhan untuk selalu bersyafaat, untuk selalu berdoa, untuk selalu merendahkan diri Tuhan. Sebab kami tahu negara ini Tuhan adalah milik-Mu Tuhan, kepunyaan-Mu. Engkau mengasihi bangsa ini, negara ini Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, setiap apa yang Tuhan lakukan untuk bangsa ini, biarlah Tuhan memberkati terus Tuhan. Tuhan ubahkan sehingga bangsa ini boleh mengalami terobosan-terobosan ekonomi. Ekonomi bangsa ini boleh menjadi negara yang terbaik Tuhan di pandangan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, pulihkan bangsa kami, selamatkan bangsa kami Tuhan, sehingga boleh terjadi pertobatan jiwa-jiwa atas bangsa ini Tuhan. Sudah saatnya bangsa ini kembali kepadamu Tuhan, mengenal Allah yang benar Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah kiranya Tuhan tolong bangsa ini, pemimpin negara kami, walaupun masih dalam perhitungan, tapi kami percaya Tuhan, siapapun yang akan memimpin negara ini, biarlah kiranya Kau tolong Bapa, turut campur tangan di dalamnya. Tuhan yang beri yang terbaik untuk pemimpin bangsa ini Tuhan, 5 tahun yang akan datang. Mari Tuhan berkati hamba-Mu Ibu Lani, Pak Yusuf, dalam keluarga, rumah tangga, usaha pelayanannya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati, pakai lebih jauh, sehingga banyak jiwa-jiwa boleh mengalami Tuhan pertumbuhan rohani yang lebih baik lagi Tuhan. Dan kami yakin Tuhan mau singkapkan setiap firman-firman yang baru Tuhan, sehingga kami boleh diperkaya atas firman-firman-Mu Tuhan. Dan Kau juga tolong hamba-Mu dalam setiap apapun yang dikerjakan Tuhan buat berhasil. Berkati juga Tuhan rumah tangga, apapun juga anak cucu, semuanya diberkati Tuhan. Tuhan juga tolong dalam setiap apapun pergumulan yang dihadapinya Tuhan. Satu kerinduan untuk mengalami Tuhan suatu rumah ibadah Tuhan. Kami percaya Tuhan, cepat atau lambat Engkau adalah Allah Yehova Jireh, Allah yang menyediakan. Pada saatnya Tuhan, GKKI boleh memiliki satu rumah ibadah yang Tuhan sudah nanti sudah akan sediakan Tuhan. Kami beriman, kami yakin segala sesuatunya kami hadapi dengan percaya penuh. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, dan kami serahkan doa selanjutnya. Mari saudara, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita mengangkat kedua tangan kita dan mengarahkan hati kita pada Bapa di surga. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Kami berterima kasih Allah Roh Kudus. Terima kasih Bapa Surgawi. Kalau sore hari ini kami boleh beribadah, boleh memuji, menyembah Tuhan, meninggikan nama-Mu, semuanya hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Inilah rasa syukur dan terima kasih kami kepadamu Bapa, karena Tuhan memelihara, menyertai dan memberkati kami. Bahkan kami berterima kasih Tuhan, Engkau selalu memberikan kebaikan yang terbaik dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Saat ini Tuhan kami percaya dengan iman,
Kami percaya tangan Tuhan yang memberkati setiap kami anak-anak-Mu yang mengikuti ibadah di tempat ini maupun mengikuti live streaming dari Sabang sampai Merauke, dimanapun mereka berada. Tuhan, kuasa Tuhan tidak terbatas. Berkat Tuhan mengalir kepada anak-anak-Mu. Mari saudara, terimalah, pulanglah, terimalah berkat pertolongan dan cinta kasih Tuhan, kemurahan kebaikan Tuhan, damai sejahtera, serta sukacita dari Allah Bapa Surgawi turun di tengah kehidupanmu, keluargamu, rumah tanggamu, usahamu, pekerjaanmu, pelayananmu, anak-anak menantu, cucu-cucumu diberkati Tuhan dengan berkat kelimpahan. Tuhan sudah mencurahkan minyak anggur gandum yang baru di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan kemanapun kakimu melangkah berjalan, Tuhan menudungi, membentengi, melindungi, memagari hidupmu di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan menyertai dengan tiang awan, tiang api yang selalu menyertai kehidupanmu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan apa yang kau kerjakan, Tuhan buat berhasil dan beruntung di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kami percaya Tuhan juga memerintahkan malaikat-malaikat untuk berkemah-kemah di rumah-rumah kami, berkemah dalam hidup kami, di usaha, pekerjaan, pelayanan kami, anak-anak menantu cucu kami, keluarga kami. Malaikat Tuhan berkemah mengelilingi, memagari, membentengi kami. Kami bersyukur ya Abba Bapa. Kami terima berkat Tuhan turun atas kami malam hari ini hingga hidup yang kekal. Maranatha, di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami terima berkat-Mu Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita angkat pujian. Ku yakin Tuhan sudah memberkati. Katakan bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati aku, berlimpah-limpah di dalam nama Tuhan Yesus, baik secara jasmani maupun rohani. Meluas daerah ekonomi, pelayanan kami perluas Tuhan. Setiap rencana di dalam hidup kami Tuhan perluas di dalam nama Tuhan Yesus. Ada tangan Tuhan selalu menyertai kami, menundungi, melindungi, menggendong kami Tuhan di dalam nama Yesus, sehingga malapetaka, sakit penyakit, mana bahaya, kutuk-kutuk nenek moyang, sumpah serapah tidak dapat mendekat pada kami. Karena di dalam sana ada Tuhan menundungi, melindungi kami Tuhan, sehingga kecemasan tidak menimpa aku di dalam nama Yesus Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu dan kami percaya di dalam nama Tuhan. Kami percaya bersama saya, sama-sama mengatakan amin. Tuhan memberkati. Silakan duduk saudara. Kita berdoa bersamanya. Ada berkat. Kita berdoa buat berkat.